apakah selama ini pemerintah kita kurang membuat program-program kegiatan untuk mengatasi kemiskinan gitu. Progres itu tetap ada gitu ya. Cuma seharusnya tadi 10 langkah, tapi pada saat ini yang terjadi adalah setengah langkah atau 1 langkah. Politik ini enjoy sebenarnya, harusnya kita nikmati gitu ya. Sebenarnya jadi pemimpin itu terbebani. Pertanyaan saya, apakah pemerintah ini tidak pernah memikirkan ada sesuatu yang disebut dengan analisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir di Little Talk Podcast. Burung kutilang, burung nuri. Selamat datang Ngoperi. Udah lama kita nunggu Ngoperi nih. Udah lama sekali kita nunggu Ngoperi ya dia. Ya udah berapa minggu? Udah minggu. Ngoperi kan ada kegiatan di Jambi gitu kan. Kita ingin Ngoperi hadir di sini. Banyak yang ingin kita gali dari Ngoperi. Kan mulai dari karir politik, entrepreneurship, itu pandangan Ngoperi tentang politik di Kota Sungai Penuh, khususnya Kota Sungai Penuh, karena kan anggota dewan di Kota Sungai Penuh. Tapi sebelum kita berbicara ke situ, kita ingin mengenal lebih dekat Ngoperi gitu kan, artinya kita ingin tahu lah latar belakang Ngoperi terjun di dunia politik itu gimana. Iya. Langsung Be ya. Langsung. Jadi kalau latar belakang terjun ke dunia politik itu tidak terasa ya, tidak terasa karena memang sejak kita di kampus ya, itu aktif di organisasi gitu. Jadi pada satu saat ya tahu-tahu organisasi tersebut adalah bagian dari PKS gitu ya. Wah, tadi udah lama ke Jadi PKS. Langsung nih. Langsung to the point ya. Terjun bagian dari organisasi politik gitu. Nah, jadi mungkin di situ kita sudah memang merasa terbiasa dan memang sudah merasa ada di dalamnya gitu kan. Nah, itu saat saya masih di kampus dulu. Masih di kampus Ya, dulu. di Jakarta waktu itu. Nah, mungkin itulah awal terjunnya gitu. Dan setelah itu memang tidak konsen kita di politik gitu. Saya merasa bahwa politik itu hanya adalah bagian dari untuk sesuatu yang untuk menambahkan aja ya, tambahan lah gitu, tapi bukan yang utama. Yang utama saat itu ya kita dalam dunia kita sendiri saat itu ya. Artinya setelah lulus kuliah pun saya bekerja, saya juga berusaha jadi entrepreneur gitu ya. Nah, dan politik hanya sebagai wadah untuk sisi lain saya lah saat itu gitu. Belum terlalu serius. Bagian dari perjalanan ya. Bagian dari perjalanan saja. Tapi mungkin setelah sampai di Kerinci, di Sungai Penuh khususnya tahun 2010 gitu ya. 2010 itu pun belum tertarik ya untuk nyalek lah atau apalah istilahnya. Tidak pernah terpikirkan gitu, karena saat itu fokus mengembangkan usaha lah ya saat itu. Mungkin usaha kita yang sekarang ada di depan ya ini. Endorse sekarang nih, Endorse promosi sekarang. Nah, itu yang kita kembangkan dari tahun 2010 sampai dengan sekarang gitu. Kalau untuk di dunia politik sendiri ya baru tahun 2014 sebenarnya. 2014. Ya, 2014 saat itu ada penjaringan untuk caleg lah di salah satu partai. Tadi udah kesebut sih sebenarnya di awal. Udah kesebut ya. Pura-puranya di inilah nggak usah disebut lah ya, dari satu partai politik gitu kan. Nah, yang meminta saya untuk masuk dalam penjaringan caleg itu. 2013 bukan 2014. Nah, di 2013 itu dan akhirnya ya saya terjun di politik praktis lah ya, saat itu untuk
mencalonkan diri. Caleg, ya, mencalonkan diri. Dan ya alhamdulillah saat itu terpilih ya, dilantik tahun 2014, bulan Agustus 2014 ya sampai dengan 2015. Nah disitulah mungkin secara praktis terjun di dunia politik ya. gitu. Tapi kenapa harus partai tersebut? Kalau partai tersebut sudah tadi dijelaskan Dari kuliah tadi. Dari mahasiswa, ya, dari ya? mahasiswa tadi sudah berinteraksi dengan organisasi gitu kan, dan organisasi tersebut ya memang afiliasinya ke partai politik tersebut. Kenapa nggak partai lain? Masalahnya kan orang tua Ngoh Ya, kan betul. pengurus partai yang lainnya nih. Iya. Saya nggak usah sebut partai itu lah. Tapi bisa disensor. Ya memang ada saat itu. Ada tawaran ya nggak ya? Saat itu ada tawaran untuk bahkan dari ya ibu sendiri minta untuk menjadi ya dari partai tersebut lah gitu ya, dari orang tua ya, dari ibu. Dan bahkan juga tahun 2000 untuk pencalekan tersebut sendiri tahun 2013 juga saya juga dapat tawaran dari partai politik yang lain juga gitu ya, yang lain juga yang mendukung wali kota yang sebelumnya ya. Jadi minta mencalek di situ juga. Cuman saya tetap alhamdulillah tetap istiqomah ya di jalan perjuangan saya dari awal di dunia politik ya ini gitu kan. Kalau ditanya kenapa ya rasanya Passionnya di situ ya Ngoh? passionnya di situ gitu. Karena bagi saya bukan hanya sekedar politik ya, bukan hanya sekedar politik, tapi ada misi-misi lain yang kita jalankan selain politik itu sendiri. Dan itu yang saya dapatkan di organisasi dan partai politik tersebut. Gitu. Itu memang murni dari Ngoh atau ada dorongan dari pihak keluarga Ngoh? Sama sekali tidak ada. Jadi murni dari Ngoh nih? Murni ya. Kalau dari pihak keluarga tetap mendukung apapun yang saya putuskan pada saat itu, tapi kalau dorongan dari keluarga tuh nggak ada. Gitu. Memang dari saya sendiri. Dari Ngoh sendiri gitu? Keinginan saya sendiri untuk Tekad terjun sendiri ya? saat itu. Gitu. Mungkin gitulah kira-kira kode politik. Karena politik memang dari Ngoh sendiri ingin mengabdi di partai di ilmu politik ini Mo ya. Iya. Jadi sampai 2015 gitu kan kita kena Partai Ngoh sampai kita cerita flashback dikit gak apa-apa Ngoh. Ya dia iya, kita boleh, flashback boleh. sedikit gitu kan. Sampai 2015 sampai akhirnya Sungai Penuh. Orang apa nih Kenduri ya? Kenduri. Ya Kenduri lah kata orang Sungai Penuh. Hmm. Ngoh muncul nih. Tiba-tiba baliho udah terpasang di mana-mana gitu kan. Ferry Satria Iya, posisiin siap maju. Itu emang dari Ngoh dulu atau gimana Ngoh? Kalau cerita itu sebenarnya itu semua Ngalir gitu. keputusan politik saya sendiri saat itu. Keputusan saya pribadi juga ya, berdiskusi dengan keluarga, berdiskusi dengan teman gitu ya. Memang saat itu saya merasa bahwa banyak sekali keterbatasan yang dimiliki saat saya menjabat sebagai anggota DPRD ya. Artinya banyak hal yang ternyata nggak bisa loh kita tembus gitu ya. Oh benar. Nggak kita tembus gitu dengan kita hanya duduk sebagai anggota DPRD gitu kan. Saat itu ya. Saat itu. Pemikiran saya seperti itu. Atau mungkin juga saya saat itu juga terlalu Ambisi. Ambisi sih sebenarnya enggak gitu ya. Cuma terlalu idealis gitu. Idealis, melihat segala sesuatunya tuh terlalu idealis gitu. Bahwa ini nggak benar, ini nggak benar. Jadi semua rasanya nggak benar. Gitu. Benar-benar. Seolah-olah kita ingin membenarkan segala sesuatunya. Nah, tapi ya itulah tahun 2015 ya. Nah, seiring dengan waktu, kalau sekarang saya ditanya, saya melihat bahwa menjadi seorang wali kota ini luar biasa gitu kan. Luar biasanya kenapa gitu? Saya melihat bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, dengan keterbatasan ya sumber daya yang dimiliki oleh Kota Sungai Penuh, dengan keterbatasan SDM-nya juga gitu kan. Siapapun wali kota hari ini pasti Berat gitu ya. berat sekali gitu. Banyak PR menurutmu? PR-nya sangat banyak sekali gitu. Nah, ya ibaratnya menggendong sesuatu yang luar biasa berat gitu. Ya sebagai beban, sebagai amanah gitu ya. Ini luar biasa gitu. Kalau saya flashback terpikir dengan apa pengalaman yang saya pelajari saat ini dan saya lihat saat ini, mungkin berpikir
3 kali sampai 7 kali mungkin Tawaran banyak ya. memutuskan untuk maju gitu kan, bukan hanya sekedar untuk jadi gitu, tapi untuk Maju pun Bertarung ya. untuk mengemban amanah itu sendiri gitu. Mas berpikir Kalau- gitu ya, Ngo. Nah, itu. Jadi kalau sekarang yang sudah terpilih, siapapun yang sudah mencoba dan jadi, dan alhamdulillah sudah terpilih, ya nikmati saja dan jalani dengan sebaik-baiknya gitu, amanah yang sudah didapat gitu. Jadi itu nggak ya, banyak PR yang ada di Kota Sungai Penuh Luar sekarang. biasa banyak. Mulai dari awal nih dicetuskannya Kota Sungai Penuh sampai sekarang banyak PR yang belum Betul. terselesaikan. Berat ya. Iya. Tapi dulu balik ke Kerinci tahun 2010. Tapi berarti udah mekar ya? Udah Udah 2008 kan kota. Sudah mekar. Sudah mekar. Sudah mekar 2010. Waktu itu mungkin menjelang perhelatan wali kota yang pertama ya waktu itu. Oh, pemilihan langsung wali kota yang pertama ya, Ngo ya? Iya. Mau terlibat di situ? Iya, di belakang layar. Di belakang layar. Artinya kalau melihat banyak PR, Hmm. tentu ada kontrol lah, harus ada kontrol gitu kan. Ngo kan sekarang di DPR. Kalau kata orang tuh DPR tuh watchdog-nya pemerintah, artinya yang menggonggongi pemerintah. Ngo terkenal kritis, Ngo. Ya. Menurut Ngo apa sih problem yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Kota Sungai Penuh? Ya, kalau problem tuh tadi banyak ya, PR-nya itu banyak gitu. Cuma saya berharap pemerintah Kota Sungai Penuh ini bukan kritik yang ingin menjatuhkan ya. Bukan. Ini membangun lah ke depan bahwa pemerintah Sungai Penuh ini melihat jangan untuk tangan besi atau untuk menunjukkan kekuasaannya kepada masyarakat. Itu nggak ada gunanya gitu ya. Tapi justru lebih melihat ke dalam dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesungguhnya gitu. Maksud saya seperti ini tadi gini, sebagai contoh aja ya. contoh. Kebijakannya misalnya kebijakannya sekarang adalah kosongkan minum kalau square gitu kan. Oh iya, Minus Software. Setelah kosong terbiarkan tanpa rencana ternyata gitu kan. Oh, kosongkan gedung-gedung pemerintah dari kabupaten misalnya gitu. Setelah kosong kosong juga. Kosong juga gitu. Ya terabaikan gitu. Ada beberapa contohnya kantor bupati dan saya melihat juga rumah dinas gitu. Ya, sebenarnya sangat sayang gitu, harus segera kita tangkap dan harus segera kita manfaatkan ya sebaik-baiknya gitu. Dan juga ya contoh tadi minum kau square tadi ya kita setuju sependapat gitu ya, tapi juga harus berkelanjutan segera juga. Yang gitu kosong ya. tadi untuk apa gitu Untuk ya? apa gitu. Nah, Terbakar itu aja gedungnya gitu kan? terbengkalai seperti itu dan banyak lagi ya, banyak lagi sebenarnya yang kita harapkan pemerintah ini lebih jeli melihat sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Data-data kan ada semua ya, Benar. data-data ada ya. Kalau kita selalu melihat kejadian itu, jangan melihat katanya gitu, tapi faktanya dan datanya gitu. Jangan katanya dia, Ya, tapi jangan faktanya. faktanya dan datanya gitu. Yang saya amati mungkin dari bahkan kalau kita tarik 10 tahun ke belakang ya. Kita nggak nyoroti pemerintah saat ini, tapi yang 10 tahun ke belakang pun kita lihat gitu. Kalau dari data statistik kita contoh anggaplah angka kemiskinan gitu. Angka kemiskinan itu terus naik sampai detik ini, itu terus naik sampai hari ini sudah. Itu kan data statistik Data berarti. statistik dari Ada BPS datanya, gitu. ya? Jadi saya membayangkan bahwa apakah selama ini pemerintah kita kurang membuat program-program kegiatan untuk mengatasi kemiskinan gitu. Kalau kita buka lagi sangat banyak gitu. Sudah dilakukan. Tapi yang salah apa gitu? Yang salah tepat sasaran apa enggak gitu kan. Pertanyaannya tepat sasaran apa enggak? Yang salah adalah bahwa ini terlaksana dengan baik atau enggak gitu ya. Kemana dana-dana ini selama ini digelontorkan? Kok ditotalkan anggaran yang untuk pengentasan kemiskinan ini kita totalkan semua, galau-galau kita totalkan gitu. Itu udah puluhan bahkan mungkin ratusan miliar. Benar. Gitu. Ratusan miliar. Nah, tapi kalau dibagi dengan jumlah penduduk miskin yang ada di kota Sungai Penuh, harusnya mereka sudah sejahtera semua gitu. Gak bisa mungkin nggak mau menurun gitu kan? Tapi pada kenyataannya kok enggak gitu. Nah, itu salah satu contoh. Banyak lagi sebenarnya. Kalau kita kupas lagi yang lain di bidang pertanian, walaupun mungkin di kota Sungai Penuh lahan pertanian sangat-sangat terbatas lah. Tapi
program-program untuk pertanian itu sendiri sudah sangat banyak sekali dari program pemerintah pusat, provinsi maupun dari kota ini sendiri. Gitu. Kalau program pemberian bibit lah kita anggap ya 10 tahun terakhir ini mungkin kota Sungai Penuh ini udah jadi hutan. Benar. Di sini di jalan-jalannya udah kulit manis, kopi semua gitu. Tapi ratusan ribu ya atau bahkan mungkin udah sampai jutaan bibit tadi gitu kan nggak nampak sampai saat ini. Tinggal berapa yang ada gitu. Benar. Nah itu yang sebenarnya kuncinya adalah ya menempatkan orang yang tepat ya. The right man, the right place gitu kata orang kan. Menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Sehingga program-program itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Tapi kalau kenyataannya pada saat ini masih dianggap sebagai sebuah itu untuk menghalangi aja lah. Menghalangi untuk menempatkan orang gitu. Padahal sangat penting sekali kita mengevaluasi segala sesuatu yang sudah kita buat. Gitu. Benar. Mungkin itu sih. Saya tertarik gini, Daton. Tujuan pemekaran waktu 2008 itu kan salah satunya percepatan pembangunan, sumber daya manusia dan lain-lain. Tapi dari 2008 sampai hari ini, itu progresnya sejauh mana sih pendapat Ngo? Kayak tadi kan kemiskinannya naik terus nih, berarti gagal dong kita dalam otonomi daerah. Ya, kalau progres bukan kita nggak bisa munafik mengatakan tidak ada progres. Progres itu tetap ada gitu ya. Cuma seharusnya tadi 10 langkah, tapi pada saat ini yang terjadi adalah setengah langkah atau 1 langkah yang sudah dijalani gitu ya. Seharusnya 10 langkah nih kita udah Lambat berarti sangat lambat gitu kan. Nah, kalau saya melihat progresnya udah sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita bicara dulu Kerinci tahun 2008 sebelum pemekaran atau tarik ke belakang gitu, itu hanya anggaran mungkin di angka 300, 400 atau 500 miliar gitu kan. Nah kalau sekarang gabungan antara Kerinci dan Sungai Penuh ya hampir 1,3 tambah 800 ya hampir 2,2 triliun, 2,1 triliun gitu. Itu yang berputar di Kerinci Sungai Penuh ini. Sungai Penuh. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dulu jauh gitu, jauh sekali gitu. Langkah kita agak lambat menurut Mas tadi. Nah, gitu. Lambat kita agak lambat. Ya tadi fokus pemerintah dan juga mungkin evaluasi pemerintah terhadap program-program ini yang boleh dibilang tidak ada gitu. Di DPR pernah dibahas nggak? Iya. Kalau kami di DPR ini selalu membahas gitu ya. Cuma perjalanan pembahasan kami ini kayaknya selalu akan kembali ke titik nol. Kenapa seperti itu ya? Karena di DPR itu udah pasti itu 5 tahun. Iya benar. Iya. Nah kalau pejabatnya nggak tahu ya. Sampai pensiun. Berapa bulan atau berapa tahun gitu. Itu yang terjadi maksud saya gitu kan. Kalau berubah lagi kebijakan gitu kan. Gitu. Bukan berubah kebijakan. Jadi kayak nggak nyambung gitu. Nggak nyambung gitu. Yang dicanakan bisa jadi orang yang baru nggak menguasai sama sekali permasalahan yang ada di bidang dia atau di ya anggaplah kasih lah di ininya dia seksinya dia nggak paham juga gitu. Nah itu yang terjadi saat ini. Jadi maksudnya sekarang coba diubah, letakkan orang sesuai dengan tempatnya. Ya, karena jika sesuatu diletakkan tidak pada tempatnya maka akan hancur kalau nggak salah. Benar gitu. Ayo guys. Agak filosofis ya. Apa sekarang kita lihat kita nih menampung aspirasi dari banyak pertanyaan dari netizen, dari kawan-kawan juga. Permasalahan sekarang jadi ya, ibu-ibu susah minyak goreng Di Sungai Penuh juga susah minyak goreng Kita akui kan pemerintah juga sudah melakukan. Nah di DPR gimana? Udah dibahas belum masa minyak goreng nih Karena kebutuhan pokok loh minyak goreng. Iya, kalau minyak. Ini simbol minyak goreng nih Saya ceritanya minyak goreng ini jadi agak lucu gitu ya, lucu karena beberapa waktu yang lalu saya di Jambi ini kan kegiatan DPR ya, ada MCU, medical check up ya, pemeriksaan kesehatan. Jadi yang saya lakukan di sela-sela waktu setelah itu adalah saya ke toko-toko gitu kan, nyari minyak goreng gitu kan. Nyari minyak goreng sengaja ke toko-toko nyari minyak goreng. Ke ya Alfapit gitu. Ini sensor kan? Sensor.
apa itu atau itu gitu kan, toko itu atau toko itu ataupun swalayan yang besar gitu kan, saya datangi gitu kan. Dan karena yang saya dengar dan saya baca bahwa harga minyak goreng di beberapa kota termasuk kota Jambi yang besar ini gitu ya, itu sudah normal gitu kan. Sudah normal, harganya sudah normal gitu. Saya ingin buktikan itu gitu kan. Nah, kalau ditanya harganya berapa? Ya normal benar gitu kan. Tapi barangnya nggak ada gitu. Di semua toko itu nggak ada barangnya, stoknya nggak ada gitu. Jadi ya saya pikir sama aja bohong gitu ya. Sama aja bohong karena ada di luar dan orang di luar-luar itulah yang menjual dengan harga yang lebih tinggi dan otomatis ya memang nggak ada barangnya. Gitu. Susah ini. Susah ini. Kita juga pemerintah Kota Sungai Penuh juga seharusnya sudah mulai melihat ini sebagai suatu masalah ya. Harusnya dalam sini masalah gitu. Karena bentar lagi kita puasa kok. ya banyak kaitannya gitu kan. Bahkan bisa memicu kenaikan harga-harga yang lain gitu kan. Iya. Jadi juga ya tingkat apa ya istilahnya ya jadi bisa apa naik-naik semua lah harga-harga gitu. Harga ini juga ikut naik gitu kan. Itu efek itu dominonya di situ. Yang kita harus amati di situ ya. Harus kita segera atasi di situ. Karena bukan hanya minyak goreng, nanti yang lain-lain pun akan ikut berpengaruh naik. dari harga situ. Walaupun sudah sebenarnya ya, karena kita mungkin ini adik-adik ini belum belum terpikirkan ya, belum merasakan. Tapi kalau kami gitu ya, kalau kami yang sudah berkeluarga ini gitu ya, dengan beberapa kejadian entah ini 1 bulan terakhir ini. 1 bulan terakhir ini ya benar. Itu ibu-ibu di rumah ini udah menuntut kenaikan uang belanja gitu kan. Pastilah. Karena uang harga ayam sudah naik. Tambah lagi harga minyak goreng sekarang juga tambah lagi, semua harga-harga sudah naik gitu kan. Nah, ini ya inflasi ya istilahnya. Tingkat inflasi bukan hanya di Indonesia tapi ya di Kota Sungai Penuh ini sendiri juga otomatis sudah terjadi inflasi yang sangat tinggi gitu. Dan dampaknya ya bapak-bapak harus mutar otak gimana menambah uang belanja. Menambah uang belanja tadi. Santai ngomong, minum apa? Ibu-ibu dengarnya di rumah. Oh, karena Ngos dikenal sebagai anggota dewan yang vokal. Iya, yang kritis ya. Yang kritis gitu kan. Apalagi kalau saya lihat di Sungai Penuh, ya pertanyaan lagi nih, dan kita ambil lagi nih pertanyaan keresahan dari netizen. Masalah sampah, Iya. Yang belum selesai kemana aja, masalah di RKI belum selesai. Iya. Itu sudah pernah ada hearing nggak? Kan Iya, pernah ada hearing nggak di DPR tentang permasalahan itu? Ini mungkin vokal tadi ya, vokal tadi nanti jangan disangka vokal itu artinya pintar nyanyi ya. Ya nanti vokalis ya. Vokalis gitu ya. Kadang-kadang kalau disuruh nyanyi itu suka gemeteran duluan. Jadi ya artinya ini kembali ke pertanyaan yang ini tadi tentang sampah ya. Tentang sampah kita di DPR belum ada membahas tentang sampah ini gitu ya. Karena memang permasalahan sampah ini kan baru-baru muncul ya, intinya penolakan dari masyarakat ya. Iya, penolakan masyarakat. Penolakan dari masyarakat, khususnya masyarakat di Kumun ini baru beberapa waktu yang lalu ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari perda yang sudah kita tetapkan ya, RUTR ada nama Perda Rencana Umum Tata Ruang dari Kota Sungai Penuh itu sendiri, kita sudah mencoret atau sudah menghilangkan ya, tidak ada RKE di situ gitu. Jadi TPA juga nggak ada lagi sudah kita hilangkan gitu kan. Karena kita melihat dari sisi bahaya terhadap lingkungannya, terhadap AMDAL-nya, dan itu memang ya sangat ironis ya kalau kita menempatkan tempat sampah di daerah yang ketinggian. Gitu. Sangat berbahaya buat air dan bagi lingkungan sekitarnya. Nah, itu mungkin yang sebenarnya sudah kita tetapkan dalam perda, memang tidak ada RKE itu sendiri. Udah nggak ada lagi RKE gitu kan? Nah, kalau untuk solusinya sendiri memang ini kan kembali kepada apa ya, janji-janji politik kepada kandidat lah ya saat itu gitu. Permasalahan sampah ini kan sudah pernah diutarakan saat debat kandidat dan yang lain-lain. Dua-duanya juga sudah gitu kan. Ya, kita kembali kepada yang sudah duduk lah di sini gitu ya.
memang jangan panik ya menghadapi masalah ini, jangan panik. Tetap kita harus tenang ya melihat kondisi di Sungai Penuh ini. Ya permasalahannya adalah masalah untuk penempatan tempat pembuangan akhir ini. Tempat pembuangan akhir. Nah ini yang jadi masalah. Sampai sekarang memang, belum ada. Memang ini ya kalau yang sekarang ini ya ini dapat warisan peninggalan dari yang lalu kan. Iya. Benar, karena ini baru memulai. Ini baru mulai kayaknya. Masalahnya ini dari yang lalu, yang seharusnya kita sudah bicara tentang tempat pembuangan akhir ini udah jauh-jauh hari. Sebelum kota ini terbentuk tuh harus sudah dipikirkan gitu. Bahkan kota ini udah berjalan sampai 10 tahun kok belum ada juga, ya itu sebenarnya suatu kesalahan besar gitu. Dan sekarang ya kepada pemerintah yang sekarang ya tentu Kita berharap gitu kan. harus bekerja keras ya untuk solusinya. Tapi saya melihat bahwa solusi-solusinya banyak yang sudah pemerintah Kota Sungai Penuh ini lontarkan ya. Contohnya aja adalah kalau nggak salah ada programnya itu TPS 3R. Jadi pengelolaan sampah yang regional gitu ya. Regional. Ada 16 titik yang sudah ditetapkan untuk sebagai pengolahannya gitu. Pengolahan sampah. Pengelolaan sampah. Kalau saya lihat itu sangat-sangat rasional ya untuk dilaksanakan. Tinggal memang didukung oleh masyarakat juga, karena masyarakat ini sekarang agak sensitif gitu. Oh nggak mau tempat sampah ada di sini, nggak mau tempat sampah ada di sini, nggak mau tempat sampah ada di situ gitu. Nah ini yang ego-ego yang seperti ini yang sulit dihadapi oleh pemerintah gitu ya. Menekan ego masyarakat tadi. Menyadarkan masyarakat bahwa tempat pembuangan sampah ini penting sekali gitu dalam kondisi saat ini gitu ya. Kita belum ada kerjasama yang baik dengan kabupaten untuk menetapkan di mana tempat tempat sampah terpadu ya, karena ini udah amanat dari provinsi untuk mendirikan tempat sampah terpadu. Berarti udah amanat dari provinsi ini? Sudah dari Kerinci dan Sungai Penuh, dan anggaran pun sudah disiapkan gitu. Cuma dari pihak ya kalau Sungai Penuh ini apalah lahannya nggak ada gitu. Benar. Ya. Tentu kita berharap dari kakak kita gitu, orang tua kita Kabupaten Kerinci untuk bisa membantu permasalahan ini. Karena ini permasalahan bukan hanya untuk Kota Sungai Penuh, tapi Kerinci itu sendiri. Contoh kalau kita sekarang jalan di Kerinci menuju ke danau, ya tumpukan-tumpukan sampah itu di mana-mana gitu ya, ada di beberapa titik gitu. Nah kalau kita membayangkan sebenarnya dengan adanya tempat sampah terpadu, ya ini jelas kita harus membuang sampah kemana, masyarakat harus buang sampah kemana gitu. Ya contoh kalau kita di sinilah di Sungai Penuh ya, di Lari inilah kita contoh gitu, buang sampah itu di mana gitu, kan belum ada titik. Ya. Kalau di depan rumah Kak Yayat gitu ya, belum ada titiknya yang ditetapkan secara. Nah maksud saya gini, kalau tempat sampah terpadu ya, yang pemerintah ini juga sudah canangkan, ini akan terkelola dengan baik gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan akan terkelola dengan baik. Intinya ada satu titik yang sudah ditetapkan sebagai tempat pembuangan sampah. Di situ ada fasilitasnya, ada alatnya, kalau ada mesin ada mesinnya, dan ada orangnya yang digaji untuk memilah dan yang lain-lain, melaksanakan operasional, dan ya insya Allah gitu kan. Sampah-sampah tersebut mana yang bisa dibakar, mana yang bisa jadi pupuk, mana yang memang tidak bisa direduksi lagi, ya itu mungkin didaur ulang atau apa gitu kan. Ya banyak hal gitu. Sebenarnya permasalahan sampah ini kan permasalahan kota besar ya. Hampir semua kota besar, kota gitu kan. Sampah kota jadi besar, permasalahan ya. Itu pasti ada. Jadi permasalahannya sama gitu. Tapi kita bisa mencontoh yang sudah ya, ada di Bandung, ada di mana, bagaimana mereka bisa mengatasi hal tersebut gitu. Nah mudah-mudahan lah Pak Wali Kota dengan jajarannya bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, masyarakat juga harus mendukung gitu kan. Tapi balik lagi ke masyarakat. Nanti udah disediakan, tapi nggak boleh di sini gitu. Boleh sini gitu kan. Itu ada masalahnya tadi. Yang tadi itu ke masyarakat nolak. Karena saya lihat ya, ini efek dari entah karena kita nggak siap dengan namanya pemilihan kepala daerah, akhirnya masyarakat terpolarisasi Masih ada segmen ini pendukung A, ini pendukung B di masyarakat. Ada kotak-kotak ya? Kotak-kotak. Iya. Bisa jadi sih, bisa jadi seperti itu.
Cuman kalau saya secara pribadi melihat hal tersebut ya rugi sendiri gitu ya. Nggak rugi sih sebenarnya. Pertama, kalau pemerintah ya atau ada ya satu pihak yang masih mengklaim, wah ini ya istilahnya kalau kemarin 01, 02 Ah, ya. benar. Oh ini 02, oh ini ya rugi sendiri gitu. Yang tatanan kita selama ini kita hidup bersama, hidup Benar, dalam Ngo. satu kota, kok sekarang dipilah-pilah seperti itu. Ya, Terpecah, makanya ya mungkin kalau orang ngamati saya gitu, saya bikin postingan entah itu di Facebook ataupun di Instagram, saya selalu mengatakan bahwa kota sungai penuh kita bersama gitu kan. Ya, saya posting gambar kota sungai penuh, saya katakan kota sungai penuh Milik kita bersama Ya. gitu. Intinya apa? Intinya bahwa kota sungai penuh ini milik kita bersama. gitu. Benar. Baik yang mau nomor 1, baik yang nomor 2 gitu. Jangan karena nomor 1 menang, nomor 2 dianggap ngontrak gitu kan. Ada Nggak disisihkan boleh gitu. ini, nggak boleh itu, ya disisihkan gitu kan. Ya gimana coba? Itu saudara kalian semua. Benar, gitu kan. Itu iya keluarga kalian semua gitu. Ada kan. yang ribut Bukan satu rumah orang ya. lain gitu. Satu rumah ribut gara-gara Beda pilihan. iya beda pilihan. Jadi sampai mungkin menetapkan apa ya, istilah menetapkan nanti, wah jangan itu jangan dilantik, itu 02 gitu kan. Nah, nggak boleh dilantik itu 02, padahal orang itu punya potensi. Punya potensi. Orang itu punya Kapasitas. banyak kapasitas dan banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari orang-orang itu gitu Benar, kan. Mo. Tapi akhirnya dengan ego-ego seperti itu ya inilah susah saya ngomong gitu kan. Yang ribut tuh di bawah sih. Karena saya lihat Nah. yang pemimpinnya adem loh. Iya. Malah udah akrab sekarang gitu kan. Yang ribut Bahkan tuh mungkin nggak tahu dia gitu. dia nggak tahu Nggak gitu kan. tahu gitu. Apa sih yang lagi terjadi gitu? Yang di atas udah Tapi damai. lebih ke kayak mau bilang tadi misalnya salah satu figur yang mengedukasi yang fanatik gitu. Harusnya Ya, seperti itu sih. ada satu tokoh yang menenangkan lewat postingan-postingan tadi kan sekarang ibu-ibu kita kan ributnya di Facebook Ya, oh. Facebook. Ya. Sebut jadi ladang ribut Iya. sekarang. Ya kan Tuan? Ini. Ya itu tadi makanya ya ini sungai penuh kita bersama gitu kan. Selama ini kita juga hidup bersama. Benar, Mo. Jangan karena satu dua hal yang membuat kita jadi kayak seolah-olah kita ini nggak bersama gitu kan. Seolah-olah salah satu pihak adalah pihak yang harus dienyahkan gitu kan. Nah, ini kan pemikiran yang salah gitu. Karena ya politik tuh memang seperti ini gitu. Ada kalah, ada menang. Ada kalah, ada menang gitu kan. Udah siap lah semuanya gitu. Berarti berbeda pendapat. Iya. Beda pilihan biasa saja sih, Ngo ya. Baik kandidatnya maupun pendukungnya harus paham itu gitu. Ada kalah, ada menang. Ya udah siap gitu. Kalau kalah ya terima gitu kan. Sekarang kan Terima dengan lapang hati gitu maksudnya. Saya tertarik menanyakan Ngoh soal itu Daton. Dengan adanya pileg, pilwako, masyarakat jadi terpecah. Seberapa siap sih masyarakat kita, khususnya kota Sungai Penuh dengan demokrasi, perbedaan pendapat tadi? Iya, kalau persentasenya kalau Menurut Ngo ya? dibilang Iya, menurut menurut Ngo saya ini. gitu, Iya. menurut pandangan saya persentasenya masih sangat tinggi yang tidak siapnya gitu. belum siap. Berarti banyak belum siap ya, Ngo ya. Belum siap ya. Tinggi tidak siapnya karena ya semua jadi seperti ini ya karena itu gitu ya. Yang beda pilihan nggak musuh gitu kata orangnya. Iya. Padahal Jangan biasa musuh, aja sih ya. gitu. Padahal biasa aja gitu, Gitu kan? Nah, bahkan ya susah saya ngomong kayak gitu. karena saya besar di luar ya. Saya besar di luar. Di Bogor, di Jakarta, di Bandung gitu kan. Perbedaan ini nggak seperti di sini gitu. Mungkin karena kita masyarakat yang homogen kali ya. Lebih Homo Daton? homogen. Homogen, ya. Masyarakat yang lebih dia nilai kesukuannya lebih tinggi. Iya. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Karena kalau saya lihat ya kalau partai politik mengusung ini nggak penting lah partai politiknya. Mereka nggak penting. Mereka anggap kalau ini orang A, ya orang A harus milih yang ini. Demokrasi kan nggak ngajarkan seperti itu, Kang ya. Iya. Jadi betul. Kalau saya melihat ya memang di sini Kerinci dan Sungai Penuh selalu ditetapkan sebagai kalau dalam pileg maupun pilkada sebagai zona merah. Iya, Zona merah terus. Sebagai zona merah, betul, sebagai zona merah. Jadi dalam kategori apa namanya? Rawan konflik. Rawan konfliknya itu selalu yang tertinggi di Provinsi Jambi. Gitu. Bahkan di Indonesia pun salah satu yang tertinggi. Gitu. Harusnya kita berubah di Seharusnya berubah.
Oh, Tapi ada peran mahasiswa di sana, Daton, sebagai agen perubahan kan, mengedukasi benar. masyarakat, minimal yang ada di lingkungannya lah. Iya. Kalau kita ngandalkan misalnya salah satu figur ngandalkan Ngongo juga banyak kesibukan lain. Benar. Ya kan? Gue banyak kesibukan. Kemarin aja ke Jambi sibuk gitu. Kalau Daton ngurus bodoh ya kan. Iya. Ini kan bukan PR atau beban seseorang. Iya, benar. Ini Iya. memang Kita beban sama-sama. kita, bukan beban ya, artinya PR kita bersama. Tanggung jawab kita bersama, Kang. Kita untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih paham ya. Mm-mm. Jadi nggak ada fanatik mati terhadap satu kandidat itu, nggak ada lagi ceritanya gitu. Karena gini, Kang. Ah, Karena kita cerita kan 2 tahun lagi kita mulai lagi nih Iya. pertarungan. itu nggak capek apa Pesta. kita? kita ribut lagi, nggak capek. 2 tahun lagi kita mulai lagi nih. Capek gitu kan. Seharusnya ya seperti itu kita menjalani, enjoy ya. Politik ini enjoy sebenarnya, harusnya kita nikmati gitu ya. Benar. Harus kita nikmati karena kalau seperti itu ya rasanya capek gitu. Iya. Capek, terus terang capek, tapi saya selalu menganggap hal itu ya anggap saja mereka, banyak orang ini belum mengerti gitu ya, belum mengerti masalah politik. Padahal kalau politik ini ya kalah menang itu udah biasa. Udah biasa. Justru pemikiran kita, cara berpikir kita adalah bagaimana siapapun yang menang gitu ya, bagaimana mensupport pemenang itu tadi ya. Kalau kita bicara wali kota, ya wali kota yang menang itu tadi bisa menjalankan amanah ini dengan baik gitu. Benar. Kita kawal mereka supaya mereka sukses gitu. Kita dukung. Nah, seperti itu kira-kira ya. Seharusnya. Jadi yang langkah yang lambat tadi ini bisa cepat gitu. Kalau semua masyarakat Iya. mendukung. Jadi tentu ada kritisnya dikit gitu kan. kawalnya ini dalam artian ada 2 hal kalau menurut saya, Daton. Apa tuh? Kawalnya ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Soalnya kalau sekarang kalau saya lihat, yang kawal dalam artian kawal itu di dalam semua, Ini punya saya ini, calon ini. Jadi semuanya harus nuntut. Jadi nggak ada yang ngawal yang dari luar. Dari luar. Itu, Betul. Lihat. Ya kan? Terjawab. Ya kan, ini pesta kami, yang lain nggak boleh ikut. Iya, Ini betul. bukan orang kita yang kayak gitu. Saya rasa pemimpinnya nggak seperti itu. Ya, Yang sebenarnya tidak. bukan iya. Ini Daton. bawah aja sih. Sebenarnya jadi pemimpin itu terbebani gitu kan. Benar, terbebani. Saya yakin wali kota pun atau presiden atau gubernur, masalah-masalah seperti ini ada nih gitu kan. Ya, masalah-masalah seperti ini Ada sih. Artinya tim sukses ini ya Udah nggak ada lagi tuh sukses udah dianggap sebagai yang ingin selalu diperhatikan. betul. Mereka merasa punya peran Dikedepankan. penting gitu ya. Mereka punya peran penting lah gitu. Padahal ya gitu kan, sebelum beliau jadi kandidat, siapa yang tahu, Benar. siapa yang kenal Iya, gitu betul. kan. Nah, tiba-tiba sekarang merasa bahwa mereka ini ya semuanya karena mereka lah gitu. Karena mereka ya penting, tim sukses ini penting gitu, orang-orang penting semuanya, tapi juga kita sebagai tim sukses harus menyadari batasan kita. Benar. Gitu. Saya setuju Artinya kita kembalikan kewenangan ini kepada ya yang berhak tadi ya, wali kota ya silakan pimpinlah daerah ini, bawalah kami ini ke arah yang lebih baik, ya itu aja gitu. Jangan terlalu menuntut sesuai dengan keinginannya gitu. Ini kayaknya akhirnya seperti itu gitu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa di Kerinci Sungai Penuh ini dendam politik gitu. Dendam politik gitu. Dendam politik akan selalu berulang gitu. Oke, sekarang si A menang, si B kalah gitu. Di pemilihan berikutnya si B menang, si A yang kalah gitu. Singkirkan lagi gitu. Ya, terus akan berulang Akan seperti seperti itu. itu. Gitu. Ini yang saya sangat melihat bahwa kok kita nggak berpikir lebih terbuka terhadap hal-hal seperti ini gitu. Nah, itu yang mungkin saya mengajak seluruh masyarakat, dan kalau yang muda-muda mungkin sudah lebih paham ya, tapi bagaimana kita mengedukasi masyarakat di luar sana supaya lebih paham lagi gitu. Benar, saya setuju itu. Intinya adalah kemajuan Kota Sungai Penuh ini gitu kan. Bukan Karena kemajuan Kota Sungai Penuh tanggung jawab kita bersama Iya, gitu. iya, bersama. Tanggung jawab bersama kan, Di? Iya. Sungai Penuh kita bersama. Kan kita bersama gitu Kan kan. nggak ngontrak kan. Iya, nggak kontrak. Berat pembicaraan kita ngomong. Ya, kita nggak ngontrak gitu, tapi dianggap sebagai orang yang ngontrak. Bukan ngontrak gitu kan. Pengennya pergi deh gitu. Aduh. Karena bisa gitu. Kita memang hidup di sini gitu. Beda pendapat udahlah, satu dah. Nah, itulah. Mungkin tim sukses nih yang harus introspeksi diri. Benar. Kalau wali kota atau jajarannya sih saya rasa orang-orang yang sudah Paham, saya rasa. terseleksi lah. Terserah sudah paham, saya rasa juga udah Nah, paham seperti gitu. itu gitu. Ini menarik, wah.
Aduh, kemarin yang sempat viral nih kan di Iya. taekwondo nggak dapat tempat latihan. Oh, iya, iya. Aduh. Karena kan Ngo kan ketua taekwondo tuh Ngo. Iya. Emang kita nggak punya tempat latihan Ngo? Kalau tempat latihan selama ini memang dari pemerintah kan tidak pernah memfasilitasi ada tempat latihan ya untuk cabur-cabur tertentu itu memang nggak ada gitu kan. Nah termasuk cabur taekwondo ya seperti cabur misalnya silat atau yang lain-lain kan kita bisa lihat ada di halaman Kodim misalnya, Kodim. ada di halaman mana gitu ya. Nah, salah satunya adalah taekwondo. Taekwondo ini ya kita memang sudah hampir bertahun-tahun ya itu menggunakan halaman Instansi tersebut ya. kantor tersebut, instansi tersebut gitu kan. Dan juga banyak di tempat yang lain, di dojo yang lain, itu juga kita menggunakan lahan-lahan yang tidak terpakai seperti itu. Nah itulah enaknya cabur olahraga bela diri ya, kita nggak butuh fasilitas khusus gitu ya. Juara kemarin ya. Nah dimanapun jadilah gitu. Tetap berprestasi. Tetap berlatih gitu. Tetap bisa berlatih gitu ya. Kalau boleh nanti kita di depan itu kita bikin tempat latihan. Nah intinya sih seperti itu gitu kan. Dan mungkin saya melihat bahwa ini hanya kesalahpahaman saja. Miskomunikasi gitu. Miskomunikasi. Tapi memang sudah kita klarifikasi lah. Kita klarifikasi bahwa tujuan dari Pak Kadis ya saat itu memang ya sebenarnya kalau kita lihat permasalahannya ya memang betul gitu. Ada betulnya gitu. Jadi halaman itu dipakai tempat latihan sehingga orang di luar melihatnya oh ini tempat umum Bebas gitu ya orang. bebas kan di depannya nih jualan ya jajanan tuh. Iya. Nah jadi orang belanja di situ, makan duduk di halaman kantor tersebut gitu kan. Ternyata sampahnya Dibuang situ aja gitu. ya ditinggal begitu aja, dan juga kamar mandinya seperti kamar mandi umum udah dipakai banyak orang dan tidak menjaga kebersihan, tidak disiram, tidak di apa gitu. Dan mungkin itulah kondisi realnya pada saat itu gitu. Jadi kesalahpahamannya ya di situ. Artinya bahwa maksud dari beliau adalah ya kalau bisa kalaupun latihan di situ ada koordinasi dengan pihak dinas dan juga ya dijaga gitu, pintunya apa ditutup atau ditegur orang-orang yang berlalang di situ saat mereka berlatih gitu. Mungkin seperti itulah ya. Tapi intinya sih sudah selesai dan sudah waktu itu kami temukan antara atlet dengan Kadis gitu ya. Karena nama gue disentil juga kemarin kan. Iya. Siapa tuh? saya datang gitu. Saya datang bukan datang ini karena mau apa ya, tapi saya melihat ini nggak perlu terjadi seperti itu. Benar. Jadi memang saya sampaikan dengan Pak Kadis saat itu, saya sebagai Ferry Satria ketua taekwondo datang ke situ gitu. Dan saya nyampaikan juga ke beliau bahwa kalau saya sebagai anggota DPRD gitu nggak berhak Anda memanggil saya gitu kan. Tapi saya datang sini sebagai ketua taekwondo. gitu. Nah itu yang saya sampaikan dengan beliau dan makanya cair lah. Kita juga akhirnya sudah clear masalahnya, bermaaf-maafan, mereka ya sudah selesai. Ikut turnamen kemarin juara berapa? Ya, Juara berapa nggak? Juara 1? Kita dapat 1 emas kalau porprovnya gitu. Jadi secara di provinsi Jambi ini kita peringkat 5. Peringkat 5. Alhamdulillah kita dapat peringkat 5. Kalau untuk juniornya banyak sekali emasnya yang kita dapat kemarin. Untuk junior? Nah, untuk juniornya. Nah, jadi kemarin itu Sarolangun Open, tapi juga di situ adalah untuk pra-prof gitu. Yeah. Jadi untuk pra-profnya itu kita 1 emas gitu. Tapi kalau untuk Sarolangun Open-nya kita 8 emas ya. 8 emas. Tadi taekwondo kita udah berprestasi. 8 emas dijual tuh banyak. Banyak lah emas kalau emas dijual. sekarang berapa juta? Makanya orang mau nikah agak susah. Nyari emas kawin tuh. Emas kawin susah sekarang gitu. Selain di kesibukan di partai politik, di dewan, lu punya kesibukan lain nggak? Kesibukan lain, ya, Bisnis? Ya kalau bisnis kan berjalan aja, insyaallah ya udah, ya alhamdulillah boleh dibilang autopilot lah berjalan gitu ya. Kita tinggal mengawasi saja gitu. Kesibukan ya artinya menjadi
Ya menjadi anggota DPRD ini ya ternyata kalau kita jalani memang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Nggak ada hari liburnya. Nggak ada hari liburnya. Kapanpun, dimanapun ya kita harus siap menjadi pendengar yang baik gitu. Benar. Dan juga memberikan solusi yang baik buat masyarakat. Gitu. Banyak nggak masyarakat yang ngeluh ke Ngoh? Iya, sangat banyak ya, terutama banyak masalah lah yang selalu ya dikit-dikit. Padahal mungkin itu bukan ranahnya kita lagi ya, tapi ya Ini susah jadi tapi ya kita tetap harus menjadi pendengar yang baik. yang baik gitu kan. Pendengar yang baik, mendengarkan keluh kesah mereka. Ya alhamdulillah, kalaupun ya nanti adik-adik atau siapapun menjadi di posisi itu, ya kita nikmati saja. Karena banyak juga ilmu juga, banyak juga sesuatu yang kita dapat dari mereka gitu, dari masyarakat tadi gitu, pengaduan masyarakat. Dan intinya jadi anggota DPRD ini bukan hanya duduk di kantor gitu kalau menurut saya ya. Jadi kita harus ada di lapangan terus gitu, dan juga Menyerap harus aspirasi gitu ya? menyerap aspirasi dan juga cari masalah gitu. Cari masalah. Iya. Ya masalah apa yang ada di masyarakat gitu. Kira cari masalah yang lain. Cari masalah, memang tugasnya itu cari masalah. Jadi masalah apa yang ada di tengah masyarakat, itulah yang kita tangkap dan coba kita membuat, menjadikan itu sebuah program kerja kita ke depannya gitu. Udah banyak ditangkap masalah sekarang. Iya, banyak banget masalahnya. Kalau saya mau tanya, kalau masalah untuk milenial lah, menurut Ngoh apa sih yang dibutuhkan milenial? Kalau bicara menurut saya, Iya. lapangan pekerjaan sih Ngoh. Kalau Ngoh tangkap, Betul. Yang saya lihat pada saat ini kan penduduk ini bertambah terus. Makin lama makin bertambah. Artinya dari sekarang yang masa sekolah sudah masuk ke masa kerja, dari kuliah, kerja dan yang lain, ini udah antri ini. Ya. Udah antri. Sedangkan kalau boleh kita bilang yang lapangan pekerja yang tersedia pada saat ini ya itu aja gitu. terbatas gitu. Belum luas, belum banyak gitu kan. Nah, makanya saya di sini melihat bahwa pentingnya milenial sekarang, generasi milenial ya, bahkan di bawahnya generasi Z itu selalu membekali diri dengan keterampilan ya, dengan kreativitas karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan seperti yang dibilang tadi bahwa lapangan pekerjaan yang ada ya gitu-gitu aja, nggak bertambah gitu. Justru kita harus berpikir ya kita yang menciptakan lapangan pekerjaan. Ya seperti ini udah luar biasa. Ini belum monetize aja sih, no? Tapi viewernya udah banyak kok. Iklan juga udah masuk kok. Udah masuk ya. Tinggal nunggu endorse nih dari Seria kapan. Ya intinya kreativitas lah. Seperti ini saya nilai ini kreativitas gitu kan. Kita bikin ini kan Gitu. cari itu sih. Dan supportnya gitu kan. Support. Intinya gini loh, kalau sekarang kita melihat yang seperti ini ya, podcast lah contohnya ya, podcast seperti ini. Yang dibutuhkan podcast ini apa gitu? Supportnya gitu. Supportnya kan. gitu kan. Supportnya dan bagaimana kita ikut membesarkan ya, memasarkan dan ikut memviralkan lah gitu. Memviralkan. Kayak kejadian taekwondo aja kemarin bisa viral. Bisa viral gitu. Nah, ini nggak bisa. Ini harus lebih viral lagi gitu kan. Berarti lebih ke menaikkan kualitas diri ya, skill, betul. supaya bisa bikin lapangan pekerjaan sendiri. Jadi pesannya itu ya memang harus selalu kita meng-upgrade diri lah. Iya, gitu. upgrade diri. Meng-upgrade diri. Karena dunia ini berubah terus gitu. Jangan kita nggak berubah-ubah, sedangkan dunia berubah terus gitu. Teknologi, kemajuan zaman dan yang lain-lain ini berubah terus gitu. Artinya kita nggak bisa stagnan di satu posisi, kita harus terus bergerak ya. Kita pun harus bergerak terus, bukan hanya meng-upgrade diri tapi juga mencari peluang-peluang gitu. Kalau enggak ya susah juga gitu. Benar, susah. Susah. Cuma seperti kita hanya diam di tempat aja kalau kita seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya masih tertarik bertanya soal yang di 2008 tadi, Daton. Masih lah tadi belum Agak balik kritis lagi. sedikit, boleh kan Ngoh? Soalnya baru tamat jadi mahasiswa. Jadi agak dari sana kan misalnya ya kita kan udah mekar. Terus sampai hari ini udah berapa tahun Kota Sungai Penuh? Udah Berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Dari 14 tahun itu
menurut saya banyak yang belum terselesaikan. Benar. Dari tadi sampah, bahkan mau bilang dari sebelum kota ini berdiri sudah harus dipikirkan sampah. Terus juga kalau nggak salah kemarin waktu Pilwakul ribut-ribut rumah dinas juga belum ada. Atau memang jangan-jangan kita ini belum layak Ngo. Iya. Soalnya 14 tahun waktu yang cukup lama loh. Masalah aset juga kemarin kan. Jadi kita bedakan mimpi pendiri kota dengan yang menjalankan kota ini sendiri. Ya. Kalau mimpi dari pendiri kota, yang saya pahami ya ini adalah bahwa percepatan kemajuan suatu daerah dengan memecah daerah administratif ini menjadi dua, itu udah sangat tepat gitu. Karena otomatis tadi yang saya sampaikan dari 500 miliar jadi sekarang jadi 2,1 triliun gitu kan. 2,2 triliun gitu. Itu sangat besar sekali gitu. Seharusnya dengan apa yang sudah terjadi pada saat itu udah punya dampak yang hebat lah terhadap masyarakat kita di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci. Saya melihat kalau untuk masyarakat Kota Sungai Penuh ini udah sebenarnya udah luar biasa ya. Boleh dicek lah, mungkin hampir di setiap rumah ada PNS-nya gitu, ada satu PNS gitu. Itu udah boleh dibilang udah suatu kemajuan yang luar biasa. Progresnya udah ada. Progresnya sudah ada. Cuma memang kembali tadi saya melihat bahwa evaluasi dari setiap apa yang sudah dilakukan gitu. Itu yang tidak pernah kita lakukan gitu ya. Evaluasinya gitu. Apa yang sudah. Contohnya kalau sekarang saya bicara, ya mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung. Ya, kalau saya bicara sekarang gitu. Ini terjadi eksodus dari luar daerah ke Kota Sungai Penuh. Ya, pindah ya. PNS pindah dari kabupaten, entah itu dari provinsi ataupun daerah-daerah tetangga atau dari manapun gitu. Itu jumlahnya luar biasa sekali gitu kan. Kalau kita lihat kembali ke data tadi data di Kota Sungai Penuh ya, jumlah PNS di Kota Sungai Penuh ini terus bergerak naik tadi. Bergerak naik, grafiknya naik terus gitu. Sampai per tahun 2021 saja sudah 2.600 gitu. Jumlah PNS-nya gitu kan. 2000. Nah, dengan tambahan eksodus yang sekarang begitu luar biasa juga gitu ya. Saya justru bertanya gitu. Ya, ini saya pengen nanya nih sama pemerintah jadi. Nah, ini pertanyaan pemerintah nih. Bertanya pada pemerintah gitu. Tapi nanti saya tanya juga ya. Di DPR tanya lagi. Sesi di DPR saya tanya juga gitu. Pertanyaan saya, apakah pemerintah ini tidak pernah memikirkan ada sesuatu yang disebut dengan analisa ya. Entah itu analisa kebutuhan pegawai atau analisa jabatan terhadap satu daerah gitu. Nah, di Kota Sungai Penuh ini berapa gitu analisanya, anjapnya ini berapa? Benar. Analisa kebutuhan jabatan anjapnya maupun PNS-nya tadi. Itu berapa gitu kan. Sehingga apa? Sehingga ya PNS ini kalau tidak dioptimalkan jadi beban. Benar, beban sih. Jadi beban. Belanja daerah gitu. Gajinya. Gitu. Gajinya kan? Ya. Belanja gaji ini sangat luar biasa gitu kan. Saya nggak bilang PNS ya. Saya nggak bilang PNS jadi beban ya. Iya. Enggak, maksud saya kalau tidak dioptimalkan. Tidak dioptimalkan. Kalau ada tidak dioptimalkan, tidak dimanfaatkan gitu kan. Apa yang udah ada nih PNS nih seharusnya manfaatkan mereka dengan baik. Benar. Gitu. Beri posisi mereka dengan baik gitu. Saya melihat kondisi saat ini ya ini secara keseluruhan ya di Indonesia gitu. PNS ini jadi alat politik gitu. Nah, itu. Jadi alat politik gitu. Kembali nah, lagi jadi alat yang politik. Seharusnya tidak seperti itu gitu. Ini Netral. profesional. Makanya saran saya pada pemerintah pusat mungkin gitu ya kalau TNI, Polri tidak boleh berpolitik dengan apa namanya? Pelaksanaannya di lapangan mereka pun tidak punya hak pilih ya. Iya, benar. Nah, PNS pun harus diberlakukan sama seperti itu. Mereka tidak punya hak pilih gitu. Karena apa? Karena untuk membuktikan netralitas mereka. Profesional mereka. Percuma sekarang kalau kita ini sedangkan di belakang layar mereka bermain. Benar, saya setuju. Nah, makanya ini untuk pemerintah pusat gitu ya. Kalau sampai orang Jakarta nih dengar, amin. Amin. Siaran ini didengar, ya saya harap
seharusnya ya PNS pun tidak memiliki hak pilih seperti TNI dan Polri gitu. Kita berharap seperti itu juga kok. Nah itu karena ya jadi beban, bukan jadi beban. Kalau tidak dimanfaatkan atau salah dalam menghitung, ya ini mengurangi anggaran belanja kita. Benar. Beban gajinya tadi Contoh kan. lah misalnya, kalau tahun ini ada 400 yang eksodus gitu ya. Anggaplah rata-rata satu ASN itu anggarannya kisaran 70 juta per kepala gitu. Kali 400, 28 M. 28 M. Hampir 30 M ya, gitu. Nah, 28 M ini diambil dari mana gitu. Otomatis memotong biaya belanja kita. Benar loh. Yang tadinya untuk pembangunan, yang tadinya untuk kaum milenial, Ya. gitu, untuk pemberdayaan masyarakat dan lain-lain, untuk petani dan lain-lain, terpaksa harus kita alihkan untuk biaya gaji. Beban gaji PNS tadi ya. Nah, jadi beban gaji berkurang di sini gitu. Nah, jadi cobalah kita Benar, introspeksi diri, evaluasi gitu kan. Benar nggak tindakan yang kita lakukan saat ini gitu. Itu aja sih mungkin saya melihat dari dulu sampai sekarang itu masalah evaluasi yang sangat kurang gitu. Karena gue juga nggak bisa bersuara sendiri gitu kan. Nah, itu dia. Ya kan? Nggak bisa mengandalkan suara Ferry Satria sendiri gitu. Butuh dukungan yang lain. Nah, ini masyarakat juga harus. Iya, kita Kolektif, sama-sama. kolegial tadi. Ah. Nah, bagi saya sih, bagi saya sebagai masyarakat juga, bagi saya sebagai sekarang yang sudah sebagai anggota DPRD juga, ya selalu menghimbau pada masyarakat ya melihat segala sesuatu itu bukan hanya karena uang ya. Iya. Bukan hanya karena uang, tapi memang kita lihatlah bahwa orang yang kita pilih, orang yang kita percaya gitu, memiliki kapasitas, memiliki kira-kira kualitas dan juga mampu mengemban amanah tersebut. Karena memang jangan dianggap remeh bahwa pekerjaan sebagai anggota DPRD ini butuh effort yang sangat luar biasa gitu. Benar. Kita harus belajar banyak gitu ya. Menguras energi ya, menguras energi. Makanya kalau di DPRD itu ada bintek. Rasanya kayak nggak cukup gitu kan. Karena apa? Karena yang kita hadapi adalah orang yang tiap hari yang nggak puas gitu kan. Ya enggak, maksudnya di pemerintahan itu kan orang yang sudah setiap hari kerjaannya memang itu ya. Di birokrasi itu tadi. Sedangkan kita di luar birokrasi harus memahami dunia birokrasi itu, bahkan sampai ke hal yang sekecil-kecilnya, di mana mereka ngumpetin anggaran, nah itu harus kita lacak gitu kan. Benar. Yang sampai salah gitu kan. Itu tugas kita sebagai anggota DPRD, karena tugasnya sebagai mengawasi. Gitu. Mengawasi itu ya kita jadi seperti dalam tanda kutip ya seperti ini nih, CCTV gitu kan. Mengawasi gitu kan. Harus tahu gitu kan, sampai hal yang sekecil apapun gitu. Nah itu cukup berat gitu. Nah ini bagi kaum milenial ingin nyalek nih, berat nih jadi anggota dewan nih. Kalau milenial belajarlah dari sekarang gitu. Belajar dari sekarang. Berat ya, kamu nggak akan kuat. Kamu nggak akan kuat gitu ya. Tapi udah pernah kadar nggak kok? Nggak pernah ini kan? Nggak udah jadi anggota dewan nih. Saya berharap suatu saat nanti kamu bisa jadi. Pernah mengkaderisasi. Kalau di partai nggak kader sih, di partai khusus sih nggak ada ya. Cuman intinya harapan kita ya memang banyak orang untuk selalu melek lah, belajar. Melek politik gitu ya? Melek politik. Artinya politik ini bukan politik ya. Artinya pemerintahan Kota Sungai Penuh ini kan datanya semua tersedia. Gitu. Ada, kita bisa lihat website, kita bisa melihat di di badan statistik gitu kan. Apa yang menjadi kekurangan Kota Sungai Penuh, apa yang perlu diperbaiki, itu bisa kita lihat semuanya di situ gitu. Data-datanya ada semua gitu. Nah harapan saya bahwa ini menjadi keingintahuan kita semua gitu. Kita bersama ingin tahu gimana supaya apa? Supaya ketika mereka paham gitu ya dan terjun di dunia politik ini gitu ya, memang betul-betul tahu arahnya apa yang harus diperbuat gitu. Jadi bukan coba-coba gitu ya. Harapan saya sih itu aja gitu. Kalau mengkader khusus nggak ada, tapi semua punya hak yang sama ya. Ini punya hak semua. Punya hak yang sama gitu. Gini Ton, waktu flashback lagi ya, waktu kemarin. Ini banyak flashback nih. Soalnya saya sering ingat yang sudah-sudah. Gitu.
Jadi waktu 2000 kemarin pilu aku ya, itu kita ribut dengan yang namanya tolak politik uang kalau nggak salah, ya kan? Iya. Nah menurut lo apa sih solusi yang efektif Untuk kedepannya ya? kedepannya supaya meminimalisir itu loh, Ngo? Soalnya kalau sekarang banyak saya temui itu memang masyarakat pesimis, Ngo. Yang ada uangnya aja lah, yang ini nanti juga kita nggak dilihat gitu. Iya. Menurut lo apa sih? Mau rubah solusi- mindset gitu tuh. Ya, yang efektif. Kalau yang terjadi pada saat ini gitu ya, kemarin-kemarin lah saya pelajari, saya lihat, saya amati gitu ya, memang banyak dari kandidat ya, entah itu caleg maupun cawako dan yang lainnya tidak menjalani proses gitu. Prosesnya itu nggak dilewati gitu. Mereka hanya berpikir bahwa udah main di akhir aja lah gitu kan. Finishing di akhir ya. Finishing. Finishing. Finishing, dulu ada gamenya kayak gitu. Finishing. Masih ada nggak? Masih ya? Motor Kombat masih ya? Oh, ya. Finishing. Finish. Nah itu. Jadi seperti itulah yang Terjadi sekarang. masih terjadi. Padahal kalau kita jalani prosesnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Efisiensi itu akan sangat banyak gitu. Jadi mungkin bagi siapapun yang mau mencalon, mau mencalek ya dari sekarang gitu. Belajar. Dari sekarang mulai belajar Berproses ya. Ya, berproses itu tadi gitu. Saya setuju tuh. Menjadi pendengar yang baik tadi Pendengar yang gitu baik. kan, dan juga mulai terjun ke tengah-tengah masyarakat gitu. Harus aktif di tengah-tengah masyarakat ya. Itulah proses-proses yang harus kita lalui gitu ya. Jadi apa istilahnya kalau di dunia marketing itu kan ada namanya personal branding ya. Nah, bagaimana kita menjual personal branding kita? Personal branding kita. Seperti apa kita ingin dilihat oleh masyarakat gitu kan. Nah, itu mungkin yang proses ini yang sangat banyak dilupakan oleh banyak kandidat gitu. Dan juga saya juga melihat kepada sebenarnya kalau ada sama-sama ya di sini masyarakat mengharapkan uang, tapi kandidat nggak mau ngasih uang. Semua nih kompak nggak ada yang mau ngasih uang gitu kan. Selesai kan masalahnya gitu. Benar kok, saya setuju. Akhirnya kan memilih dengan apa adanya gitu. Memilih dengan apa adanya. Yang berdasarkan kualitas Nah, nggak ya? gitu. Tapi uang juga bukan segala-galanya gitu. Dari yang saya amati kemarin maupun di Pileg maupun di Pilwako ini gitu. Uang bukan segala-galanya gitu. Benar. Banyak yang sudah mengeluarkan dana yang cukup besar akhirnya juga tidak terpilih gitu kan. Karena apa? Karena tidak menjalani proses itu tadi gitu. Proses nggak bisa nih tiba-tiba kita nggak kenal, nggak apa tiba-tiba kasih uang aja gitu. Itu pentingnya personal branding tadi Nah, ya. itu tadi. Tapi yang terjadi di tengah masyarakat kan apa namanya masyarakat juga cukup sadar gitu. Cukup sadar gitu. Wah, si A, si B, si C, si D sudah ngasih uang gitu kan, tapi oh si A ternyata lebih benar. care, lebih perhatian. Sebenarnya proses itu berjalan gitu. Prosesnya berjalan, tinggal kita mematchkan aja dengan kondisi di tengah-tengah masyarakat gitu. Seharusnya ya tidak terjadi seperti itu gitu ya. Kita harap. Nah, kembali ini nanti kepada apa namanya partai-partai politik juga lebih jeli gitu, lebih jeli dalam Menseleksi tadi ya. menseleksi kandidat-kandidat gitu kan, supaya apa bukan hanya yang diseleksi itu uangnya banyak gitu. Benar, Ustaz. Bukan hanya seperti itu, tapi banyak hal track recordnya yang harus diperhatikan gitu. Tadi dimulai dari bawah dulu ya, nggak ya? Dimulai dari mungkin PR-nya juga ada di partai politik juga gitu. Nah, otomatis juga masyarakat akan teredukasi juga nantinya gitu. Jadi orang tidak melihat lagi, karena ini cuannya banyak nih. Ya. Gitu. Berarti balik lagi mengupgrade kualitas diri. Iya, Benar. iya. Kita harus baca. Karena masyarakat disajikan ya itu yang ada gitu kan. Yang adanya itu ya udah itu aja gitu yang dipilih. Apa yang ada gitu kan. Yang ada. Nah, makanya cobalah yang menyajikan kokinya lah gitu. Kalau di rumah makan ada kokinya. Nah, kalau di Pileg ini kokinya adalah partai politik. Sajikanlah yang terbaik gitu kan. Kandidat itu sajikan kandidat-kandidat yang terbaik. Karena banyak yang menurut yang terbaik khususnya penuh gitu kan. Jadi masyarakat bisa memilih, gitu kan. Berarti kaderisasi ya. Kalau itu jangan ditanya ya. Sekarang gimana kondisinya udah terbaik atau belum? Itu jangan ditanya pada saya. Masyarakat yang bisa menilai. Tayar pesan untuk kawan-kawan yang nonton, khususnya milenial karena karya kita memang untuk mengedukasi milenial.
Ya, sebenarnya dari awal tadi tuh banyak pesan-pesannya. Kalau dirangkum intinya ya tadi yang sudah disampaikan, ya mengupgrade diri, selalu mempersiapkan diri kita, mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu ya. Kita nggak bisa stuck, merasa sudah cukup dengan apa yang kita punya gitu kan. Kita terus upgrade diri kita, gali potensi kita gitu kan. Tambah ilmu kita, jadi gali potensi udah tuh tambah ilmu lagi. Gali potensi tambah ilmu lagi. Belajar terus ya. Berproses. Jangan juga belajar terus, tapi praktek yang penting gitu. Prakteknya gitu kan. Nah, jadi mungkin seperti itulah yang ingin saya pesankan kepada milenial ya. Kalau saya ngelihat ada quote dari Bruce Lee mungkin ya. Quote dari Bruce Lee. Bruce Lee bilang mengatakan bahwa dia lebih takut kepada orang yang menguasai satu jurus tapi dilatih 1000 kali dibandingkan orang yang menguasai 1000 jurus tapi dilatih hanya 1 kali gitu. Intinya apa? Intinya adalah kalaupun kita sudah belajar, berproses ya, prakteknya itu yang paling penting gitu. Prakteknya itu yang paling penting gitu. Tapi saya nggak sependapat kalau dengan Bruce Lee ini, di beberapa sisi saya nggak sependapat. Salah satunya ya bahwa kita melatih skill kita itu penting gitu. Tapi yang paling penting adalah prakteknya. Gitu. Prakteknya. Jadi kalau di bela diri ya turnamen ini tadi untuk mencari pengalaman gitu. Benar-benar. Jadi itu agak dipatahkan teori Bruce Lee tadi. Oke guys, burung cendrawasih, burung nuri. Terima kasih Ngo Ferry. Biasa. Nanti saya banyak belajar bikin